umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena bangsa Israel gagal memenuhi kehendak Tuhan, bangsa Israel gagal di dalam melakukan apa yang menjadi pengharapan Allah, maka yang terjadi adalah Allah membentuk ulang bangsa kesayangannya itu, dibentuk ulang supaya bangsa ini bisa seperti yang dikehendakinya. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah ayat 21, bahwa umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Allah sangat berharap bangsa Israel dapat menceritakan kemasyuran Tuhan, bersaksi tentang kemasyuran, kemuliaan, kuasa, dan kehebatan Tuhan. Namun pada kenyataannya bangsa ini tidak mampu menjadi saksi di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel dibentuk Tuhan kembali supaya bangsa ini dapat menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Allah membentuk luar biasa. Dia memakai bangsa Babel untuk meremukkan bangsa pilihan ini. Bangsa Babel dipakai Tuhan untuk membentuk bangsa Israel. Pada akhirnya bangsa Babel dipakai Allah untuk menyerang bangsa Israel, dan Israel dikalahkan. Mereka dibawa ke tanah Babel sebagai budak atau tawanan, dan di sanalah, di tanah Babel, Allah membentuk karakter bangsa Israel kembali, supaya mereka ingat apa maksud Tuhan memilih mereka, apa tujuan Allah memilih mereka di antara banyak bangsa. Allah memurnikan, memperbaharui hati bangsa Israel. Bahasa saya, Allah membentuk kembali hati itu menjadi hati yang baru, hati yang kembali mengenal Tuhan itu siapa, Tuhan yang memanggil mereka untuk apa. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa pilihannya. Saudaraku, satu hal yang saya mau katakan adalah dibentuk Tuhan ulang itu sakitnya minta ampun. Dari mana saya tahu? Saya sudah merasakan. Jadi saudaraku, jadilah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu belajar dari pengalaman orang lain. Mari kita belajar dari pengalamannya bangsa Israel yang harus mengalami dibentuk ulang kembali dengan cara dibuang ke Babel. Biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Enggak perlu kita mengalami dibentuk ulang Tuhan lagi karena sakitnya minta ampun. Oleh sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang seperti yang diingini Tuhan, seperti yang diharapkan Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan tetap bentuk kita lagi dan bentuk lagi sampai seperti yang Tuhan mau. Tidak ada pilihan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan selain menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Sampai kapanpun Dia akan tetap mengasihi kita. Nah, karena kasihnya itulah Dia tidak mau kita tidak seperti yang dikehendakinya. Kalau kita tidak seperti yang dikehendaki Tuhan, maka hidup kita akan sangat menderita. Tuhan tidak mau hidup kita mengalami yang namanya menderita. Tuhan
karena kasih-Nya ingin memberi yang terbaik untuk saya dan panjenengan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.